Halo teman-teman, nama saya Pipo Hargianto. Saya adalah investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Apa itu properti passive income? Properti passive income adalah properti yang menghasilkan income yang kita tidak perlu bekerja. Passive income kan ada income yang kita tidak perlu bekerja, tapi bisa menghasilkan income. Nah, contoh, apa itu passive income properti? Contoh, paling gampang rumah sewa. Ketika kita menyewakan rumah, kita nggak perlu pusing, kita akan mendapatkan income dari properti tersebut. Contoh lain adalah kontrakan atau kos-kosan atau apartemen, ya kan? Kita nggak perlu kerja, tapi mereka penghuninya akan bayar ke kita setiap bulan, setiap tahun, tergantung perjanjiannya. Atau sekarang malah ada yang per hari. Nah, tapi passive income property yang saya sukai mungkin agak berbeda dengan orang lain. Yang paling saya sukai adalah minimarket waralaba. Jadi ketika minimarket waralaba, tanahnya milik saya, properti milik saya, operasional dikelola oleh pewaralaba, sehingga saya tidak perlu pusing, mereka bisa mengelola, dan mereka dengan keahlian mereka bisa mengelola lebih baik dari yang saya. Ini rambutnya sisa sedikit nih ya, balikin. Nggak bisa. Oke teman-teman, betulin rambut jadi lupa ngomongnya. Topik kita hari ini, kita akan membicarakan apakah minimarket waralaba itu mematikan usaha kecil atau tidak. Apa efeknya bagi UKM. Tapi sebelumnya saya kasih gambaran dulu. Sekarang saya sedang berada di Danau Toba, di Pulau Samosir tepatnya, dan pemandangan di sini bagus. Nih, saya kasih view ya. Oke, ini di Danau Toba. Ini view-nya bagus ya kan. Nah, ini penginapannya kebetulan juga arsitekturnya arsitektur setempat, sehingga bagus sekali pemandangannya. Nah, ini ternyata spot terbaik di sini ya, terang ya. Hari ini agak mendung, tapi oke. Ini penginapannya seperti ini. Saya coba jalan ke arah sini. Ini bagus juga. Nah, di sini ya. Oh kan, indah, lokasi di sini sangat indah. Oke, karena pencahayaannya terbaik sebelah sana, saya berjalan ke arah sini. Nah, teman-teman, berbicara mengenai pengaruh minimarket terhadap UKM. Apakah minimarket mematikan UKM atau tidak? Apakah minimarket mematikan bisnis tradisional atau tidak? Sebenarnya ini sempat saya materi ini juga sempat saya diskusikan sedikit di buku saya, buku tulisan saya yang sekarang sudah terbit di Gramedia atau di Tokopedia. Ini judulnya adalah Bisnis Waralaba Indomaret. Teman-teman bisa dapatkan di Gramedia atau Tokopedia. Ini harganya 75.000. Ini tebalnya sekitar 100 lebih halaman, terdiri dari 7 bab, dan di dalamnya ada free seminar online senilai 150.000 selama 2 jam. Teman-teman bisa mendengarkan seminar online saya di sana, karena seminar saya sudah stop supaya lebih mudah online teman-teman bisa mendapatkan, ya kan. Nah, kembali ke materi utama. Apakah Indomaret atau minimarket waralaba ini mematikan UKM atau pasar tradisional atau tidak? Mungkin sedikit banyak pasti ada pengaruh. Namanya bisnis, pasti ada pengaruh bagi bisnis yang lain. Apalagi kalau bisnisnya benar-benar sejenis. Misalnya minimarket juga, dan teman-teman jadi konsumen, teman-teman akan pilih mana? Misalnya ada 2 minimarket pilihan. Yang satu Indomaret, bersih, terang, AC-nya dingin, barangnya baru-baru semua, lengkap. Atau minimarket yang kedua, yang berkebalikan dari yang saya sebutkan tadi. Teman-teman akan milih minimarket yang mana? Jadi sebenarnya bukan arah merek, tapi customer akan memilih mana yang lebih cocok bagi dia. Dan ini menurut saya adalah proses
menuju perbaikan secara keseluruhan. Dan itu juga menjadi pemacu ya, lebih tepatnya pemacu bagi bisnis sejenis untuk berbuat yang lebih baik bagi customer. Sebenarnya bukan masalah minimarket merek Indomaret dengan non Indomaret atau yang non merek ya kan, yang cuma ada 1, 2 atau maksimal 10. Tapi balik lagi ke seberapa bagus servis yang diberikan ke customer. Karena saya melihat ada beberapa minimarket yang jumlahnya tidak sampai 10, tapi melawan Indomaret juga relatif agak keteteran nih. Keteteran juga melawan dia. Kenapa? Karena dia memberikan servis yang bagus ke customer, barang-barang lengkap, servisnya bagus, pegawainya ramah, harganya kompetitif, kemudian AC-nya juga nyaman, penerangannya juga nyaman, dan mereka juga punya ikatan emosional dengan orang setempat karena mereka merek lokal. Jadi menurut saya Indomaret kadang pun bisa kalah dengan merek lokal. Ini menurut pandangan saya ya. Nanti kalau orang Indomaret marah, tolong dikasih tahu. Tapi bisa juga Indomaret menang terhadap merek lokal. Balik lagi, siapa yang bisa menawarkan servis yang lebih bagus ke customer. Jadi bukan masalah Indomaret pasti menang, Indomaret pasti menang. Enggak, kadang Indomaret kalau lokasinya kalah dan servisnya kalah juga bisa kalah juga dengan kompetitor. Jadi balik lagi, ini masalah siapa yang menawarkan servis yang lebih bagus. Nah, untuk teman-teman yang bisnisnya di minimarket, selain Indomaret, mungkin merek lokal, pilihannya 2. Harus lebih bagus dari Indomaret. Contoh, kemudian dibikin yang lebih bagus, lebih menarik, lebih bagus bagi customer ya, bukan lebih bagus bagi kita. Lebih bagus bagi customer. Saya yakin sebenarnya bisa compete juga. Atau pilihan kedua adalah dirubah mereknya ke Indomaret kalau nggak mau pusing ya kan. Tapi kalau yang mau yang pilihan pertama, ya dibikin yang lebih bagus, dirapikan, lampunya dibikin terang, AC-nya dibikin dingin, produk-produknya dilengkapin, dipelajari mana yang fast moving, mana yang slow moving, customer dibikin nyaman, mudah untuk menemukan barangnya di mana, posisinya di mana, tidak harus muter satu minimarket untuk mencari produk yang dibutuhkan. Karena minimarket ini kan biasanya orang hanya sebentar, di situ hanya sebentar, buru-buru. Nah, sisi lain adalah teman-teman, minimarket ini juga menghasilkan, kalau dibilang Pak minimarket mematikan bisnis kecil, enggak. Minimarket, setiap ada minimarket itu menumbuhkan minimal, prediksi saya minimal 2 atau 3 bisnis baru loh teman-teman. Apa? Sewa teras gorengan yang di depan, ada gorengan, ada jus, ada kopi cincau itu ya, saya sering lihat di toko-toko saya. Kebab juga sering saya lihat, ada juga yang jual soto. Nah, setiap ada minimarket baru yang buka, biasanya juga ada bisnis-bisnis baru yang tumbuh. Bahkan ada salah satu pengalaman saya pernah punya toko di Magelang itu di Jawa Tengah. Nah, waktu itu tokonya sedang renovasi. Ini saya pindah ke sini sebentar karena ada kapal lewat, teman-teman bisa ganti pemandangan ya kan. Tuh, ada kapal lewat. Nah, ketika saya buka toko di sana dan harus merenovasi, ternyata kita harus tutup 2 minggu. Apa yang terjadi ketika kita tutup 2 minggu renovasi? Warga mengirim surat kepada saya untuk segera membuka minimarket tersebut. Kenapa? Karena ketika ada minimarket tersebut sebelum direnovasi, daerah itu ramai sekali. Banyak orang yang belanja di sana, banyak orang yang duduk-duduk di sana, di hangout lah ya di sana, sehingga toko daerah itu ramai dan akibatnya banyak orang jualan di sana. Ada jual ayam goreng, jual pecel lele, jual nasi goreng dan segala macam. Daerah itu menjadi ramai. Banyak orang bisnis di situ, banyak bisnis-bisnis baru yang bermunculan di situ. Tapi ketika kita renovasi, maka
menjadi gelap. Daerahnya menjadi gelap, tokonya kan tutup sementara tuh 2 minggu. Daerahnya menjadi gelap, banyak bisnis-bisnis yang komplain ke kita. Ini kapan bukanya nih? Karena mereka sudah terbiasa bisnis di sana. Ketika tidak ada minimarket itu, minimarket waralaba itu, maka daerah itu menjadi gelap. Orang-orang jarang ke sana, bisnis-bisnis menjadi terganggu, sehingga mereka berkirim surat ke saya untuk segera menyelesaikan renovasi dan segera membuka kembali minimarketnya menjadi seperti normal, seperti biasa, supaya rame lagi, terang lagi, banyak orang di sana, supaya bisnis-bisnis baru bermunculan, bisnis-bisnis yang ini bisa kembali bisnis secara normal. Nah, teman-teman, seperti yang saya cerita tadi, bahwa setiap minimarket buka baru itu sebenarnya membuka peluang bisnis-bisnis baru untuk tumbuh. Bisnis UKM yang depan jual makanan-makanan kecil, jual minuman, itu juga tumbuh. Jadi sisinya ada plus, ada minus. Plus dan minus ini tergantung orangnya. Minus kalau orangnya tidak mau berkembang, maunya gini-gini aja terus, tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki diri untuk perbaikan customer, untuk pelayanan kenyamanan customer. Tapi minimarket juga menjadi plus bagi orang-orang yang mau berbisnis, mau berusaha, mau menjadi bisnis yang lebih baik. Ternyata bisa menjadi poin plus bagi orang-orang tersebut. Ya, jadi kembali lagi, minimarket bisa menjadi plus atau minus sebenarnya tergantung dari orangnya. Kalau orangnya nggak mau maju, mau santai-santai, nggak mau berubah menjadi lebih bagus, ya dia akan merasa minimarket sebagai ancaman. Sudah enak, selama ini bisnis sudah enak, nggak mau berubah, maunya gini-gini aja terus, komplain. Padahal kalau dia mau berpikir positif, dia bisa meningkatkan standar minimarketnya demi kebaikan, kepuasan pelanggan dengan memperbaiki tokonya. Tokonya dibikin lebih bagus, lebih terang, lebih nyaman, seperti yang tadi saya sebutkan. Selain itu juga untuk bisnis-bisnis pendukung, setiap pembukaan minimarket maka akan menghasilkan bisnis-bisnis baru. Yang tadi saya sebut sewa teras tadi itu. Sewa teras. Selain itu minimarket juga menyerap tenaga kerja dan membayar pajak dengan baik. Kenapa? Karena sudah bisnisnya besar, mereka biasa cenderung tidak akan bermain-main dengan PPh, PPN, dan segala macam, mereka akan beresin dengan baik. Oke teman-teman, kurang lebih diskusi kita hari ini seperti itu, tentang pengaruh minimarket waralaba terhadap UKM. Ya. Silahkan teman-teman mengambil kesimpulan. Mudah-mudahan diskusi kita, sharing kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman, dan saya selalu berharap teman-teman bisa membangun passive income yang baik, bisa maju, bisa berkembang lebih baik lagi, dan saya doakan semua sukses. Dari saya terima kasih. Salam passive income properti. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Viko Lendar.